Halo para pendidik hebat dimanapun berada. Pernah nggak sih ngerasa udah nyiapin materi pelajaran yang oke banget, tapi pas di kelas kok rasanya ada yang kurang klik? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Apa sih rahasianya biar setiap sesi mengajar kita itu benar-benar efektif dan ninggalin kesan? Kita semua pasti pernah ngalamin kan, RPP udah mateng, materinya seru, tapi entah kenapa koneksinya sama murid-murid tuh nggak dapat. Oke, di bagian pertama ini kita bakal bongkar nih, apa sih sebetulnya rahasia di balik kelas-kelas yang luar biasa itu? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa ya ada pelajaran yang udah kita siapin mati-matian, tapi pas disampaikan rasanya datar aja. Sementara pelajaran lain malah bisa bikin koneksi yang kuat banget sama siswa. Apa sih yang beda? Jawabannya ternyata ada di kata harmoni. Kuncinya bukan cuma di satu hal, tapi gimana kita bisa menyeimbangkan tiga elemen super penting dalam cara kita mengajar. Kalau tiga-tiganya seimbang, wah, disitulah keajaiban terjadi. Oke, sekarang ayo kita kenalan sama tiga pilar ini. Namanya emang mirip-mirip banget nih. Ada pedagogi, pedagogis, dan pedagogik. Kedengarannya hampir sama kan? Tapi jangan sampai ketukar, karena peran masing-masing itu beda banget dan sama-sama penting. Yang pertama, pedagogi. Gampangnya, kita sebut aja ini ilmunya. Ini tuh soal landasan teori, prinsip-prinsip, konsep, dan pendekatan pendidikan yang jadi dasar RPP kita. Intinya, ini adalah jawaban dari pertanyaan, kenapa kita mengajar dengan cara tertentu? Berikutnya ada pedagogis. Nah, kalau yang ini adalah hatinya. Ini semua tentang sikap kita ke siswa. Gimana cara kita memperlakukan mereka, ngertiin kebutuhan mereka, sampai menciptakan suasana kelas yang nyaman dan bikin semua merasa diterima. Ini adalah soal untuk siapa kita mengajar. Dan yang ketiga, pedagogik. Ini adalah keterampilannya. Kemampuan praktis kita pas di lapangan. Jago ngejelasin, bisa ngelola kelas, pakai metode yang bervariasi, sampai cara kita mengevaluasi hasil belajar. Singkatnya, ini adalah bagaimana cara kita mengajar. Oke, kita udah kenal sama tiga-tiganya. Sekarang, coba kita lihat skenario lain. Apa yang terjadi kalau salah satu dari tiga pilar ini terlalu berat, sampai-sampai yang lain jadi dikesampingkan? Karena kuncinya, sekali lagi, ada di keseimbangan. Jadi, apa dampaknya kalau timbangan ini berat sebelah? Wah, ternyata efeknya bisa gede banget loh. Bukan cuma buat kita sebagai guru, tapi yang paling penting ya buat para siswa kita di kelas. Nah, tabel ini ngejelasin dengan gamblang apa yang terjadi kalau kita nggak seimbang. Coba kita lihat baris pertama. Kalau kita terlalu fokus sama pedagogi alias ilmunya, kita jadi tipe teoretikus. Kelasnya jadi kaku, dan murid-murid susah buat nyambung. Terus, kalau kita terlalu condong ke pedagogis alias hatinya, kita jadi penghibur. Murid sih senang-senang aja, tapi tujuan belajarnya malah nggak kesampaian. Terakhir, kalau kita cuma andalin pedagogik atau skillnya doang, kita jadi teknisi. Tugas-tugas sih selesai, tapi pemahaman mendalamnya, ya gitu deh. Eits, tapi tenang, ini bukan berarti akhir dari segalanya kok. Kabar baiknya, keseimbangan ini bisa kita ciptakan. Sekarang yuk kita bahas strategi-strategi praktisnya biar harmoni di kelas bisa terwujud. Ada 5 langkah konkret nih yang bisa kita coba. Pertama, sambungin antara teori dan praktek. Kedua, kenali murid-murid kita lebih dalam lagi. Ini fondasi banget. Ketiga, jangan pernah bosen buat ngasah dan coba-coba metode ngajar baru. Keempat, yang ini krusial, rutin refleksi diri. Tanya terus, apa yang berhasil, apa yang gagal, dan kenapa? Terakhir, bangun suasana kelas yang humanis, yang positif, dan saling menghargai. Kalau semua itu berhasil, inilah hasilnya. Kelas yang harmonis itu kelas yang terstruktur tapi juga fleksibel. Interaksinya dua arah, nggak cuma dari guru. Metodenya macem-macem, nggak itu-itu aja. Dan yang paling penting, suasananya itu aktif, nyaman, dan terbuka buat semua siswa tanpa terkecuali. Nah, sebagai penutup, ada satu hal yang perlu kita ingat. Semua ini bukanlah garis finish. Justru ini adalah titik awal dari sebuah perjalanan refleksi yang nggak ada habisnya bagi setiap guru yang mau terus jadi lebih baik. Keseimbangan yang sejati itu bukan tujuan akhir yang kalau udah sampai, ya udah, bukan. Anggap aja ini sebagai sebuah proses refleksi dan bertumbuh yang terus-menerus. Setiap hari di kelas adalah kesempatan baru buat kita nyari harmoni yang lebih pas. Pada akhirnya, semua pembahasan kita bisa dirangkum dalam satu kalimat kunci ini. Pembelajaran yang ideal itu ya yang berbasis ilmu, berorientasi pada siswa, dan dieksekusi dengan keterampilan yang tepat. Ini dia inti dari harmoni antara pedagogi, pedagogis, dan pedagogik. Nah, setelah dengerin semua ini, sekarang giliran kamu buat berefleksi. Coba deh, pikirin, dari 3 pilar tadi, ilmunya, hatinya, atau keterampilannya, kira-kira pilar mana nih yang mau kamu perkuat besok di kelas?